Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan hidayah, diberikan kenikmatan, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Fajr, yang mana surat ini adalah merupakan surat Makkiyah. Itu artinya bahwasanya surat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan surat ini mempunyai 30 ayat dan tidak disebutkan ada sebab turun surat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fajr ini karena dia adalah merupakan surat Makkiyah, maka isi kandungannya adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang hari kiamat, dan tentang pembantahan orang-orang kafir terhadap kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti surat-surat lainnya di surat Makkiyah, surat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sumpah, dengan qasam. Dan sudah sering kita sampaikan bahwasanya sumpah itu tujuannya adalah untuk menguatkan satu statement, satu pernyataan, satu informasi yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada manusia. Dan pada surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa hal. Di antaranya adalah wal fajar, demi fajar. Fajar itu adalah awal mulanya siang. Ya, Allah bersumpah dengan fajar, yaitu tepat di waktu subuh. Sebagian ulama juga mengatakan yang dimaksud dengan al-fajar di sini adalah salat fajar, yaitu salat subuh. Maka dalam hal ini terjadi dua pendapat di antara para ulama. Wal fajar, ada yang mengatakan demi salat subuh, ada yang mengatakan demi waktu salat subuh. Jadi berbeda antara salat subuh dengan waktu salat subuh. Kemudian sumpah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan walayalin ashar, demi 10 malam atau demi malam yang 10.
Apa yang dimaksud dengan demi malam yang 10? Malam yang 10 ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apa yang dimaksud dengan malam yang 10? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah 10 awal di bulan Muharram. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah 10 akhir di bulan Ramadan. Dan di 10 terakhir di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang mana malam ini merupakan malam yang sangat mulia, yang mana apabila kita beribadah pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Nah, sebagian ulama lain juga mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan demi 10 malam atau malam yang 10, yang dimaksud dengan malam yang 10 di sini adalah 10 awal Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Dan kebanyakan ulama menguatkan pendapat yang terakhir ini, yaitu yang dimaksud dengan walayalin asyar adalah demi malam 10 awal Zulhijjah. Dan tentunya ya, yang dimaksud dengan malam di sini bukan hanya malamnya saja, tapi juga termasuk siangnya ya. Termasuk juga siangnya, karena kebiasaan orang Arab apabila mereka menyebutkan malam maka kadang-kadang diikutkan dengan makna siangnya juga gitu. Dan pendapat yang paling kuat adalah yang dimaksud dengan 10 malam ini adalah awal Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu s-salihu fiha ahabbu ila Allah min ashri yaumil Dzulhijjah." Tidak ada satu hari yang mana amal soleh, ya, yang mana amal soleh Allah sangat mencintainya pada hari itu, ya, dibanding dengan 10 awal Zulhijjah. Dan tentunya ini juga lebih cocok ya. Kenapa? Karena surat inilah surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu tentunya diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Dan sebelum ada hukum-hukum syar'i. Ya. Tentunya di Mekah belum ada syariat puasa. Belum ada. Karena syariat puasa, sholat, zakat itu adanya setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Begitu. Maka yang paling pas adalah 10 awal Zulhijjah. Adapun 10 awal Zulhijjah ini adalah merupakan termasuk ibadah-ibadah haji dilaksanakan di dalamnya. Dan orang kafir Quraisy sudah mengakui itu. Dan mereka sudah mengakui adanya haji. Bahkan mereka berbangga-bangga dengan menjadi orang yang saqil hajij, ya, orang yang suqyal hajij, yang memberikan minuman bagi orang-orang yang berhaji ke Baitullah, ya. Kemudian sumpah yang ketiga adalah wasyaf'i wal watar. Syafa' itu artinya adalah genap, wal watar itu artinya adalah ganjil. Allah bersumpah demi yang genap dan yang ganjil, ya. Artinya bilangan genap dan bilangan ganjil. Dan bilangan itu memang terbagi dua, ada yang genap dan ada yang ganjil. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan asy-syafa' yang genap itulah salat yang genap seperti salat zuhur, asar, 4 rakaat genap. Sementara al-watar adalah salat yang ganjil seperti salat maghrib. Ada yang mengatakan bahwasanya dimaksud dengan asy-syafa' di sini adalah yang genap itu adalah hari ke-10 Zulhijjah, Yauman Nahar. Dan yang dimaksud dengan al-watar di sini yang ganjil itulah hari ke-9 Zulhijjah, pada hari Arafah.
Begitu. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan asy-syafa' di sini adalah makhluk. Ya, ciptaan Allah. Karena makhluk itu adalah berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada jantan, ada betina. Ada atas, ada bawah. Ada hitam, ada putih. Ada kiri dan ada kanan. Dan lain sebagainya. Itu makhluk. Adapun watar Allah atau ganjil, karena satu-satu yang ganjil yang tidak mempunyai tandingan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, ya, Allah sudah menyebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, wa min kulli syai'in khalaqana zawjain, dan segala sesuatu itu kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, berpasang-pasangan. Jadi syafa' itu adalah makhluk, ya, dan watar itu adalah yang ganjil, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa pendapat di antara para ulama tentang pengertian daripada syafa' dan watar. Ya, tetapi zahir ayat ini masuk ke dalam semua kategori itu. Masuk ke dalam semua kategori itu, maka syafa' di sini diterjemahkan dengan yang genap dan watar yang diterjemahkan dengan yang ganjil. Wal laili idza yasar. Kemudian Allah di ayat yang keempat ini bersumpah demi malam apabila ia yasar. Asal katanya yasri, ya, yasri itu artinya adalah berlalu, berjalan. Demi malam apabila ia telah berlalu. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar, waktu subuh, bersumpah dengan 10 malam di awal Zulhijjah. Allah bersumpah dengan yang ganjil, bilangan ganjil dan bilangan genap. Kemudian juga Allah bersumpah dengan malam apabila ia berlalu. Kemudian di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Sebagian ulama mengatakan hal di sini adalah apakah. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya. Jadi hal diterjemahkan dengan sesungguhnya, ada yang mengatakan diterjemahkan dengan apakah. Apakah sumpah itu belum bisa memuaskan untuk orang-orang yang berakal? Allah menyindir orang-orang kafir Mekah yang mengingkari hari kiamat. Ya, artinya kalau dia berbentuk pertanyaan adalah, maka apakah sumpah yang Allah sebutkan di 4 ayat itu belum cukup untuk meyakinkan orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari akan hari kiamat? Apakah sumpah itu belum cukup untuk mereka, untuk meyakinkan mereka tentang adanya hari kiamat? Maka di sini Allah mengatakan lidzi hijr, bagi orang yang berakal. Apakah mereka menggunakan akal mereka? Bahwasanya Allah telah bersumpah dengan beberapa makhluknya, yang mana Allah ingin menyampaikan kepada kafir Quraisy bahwasanya hari kiamat itu terjadi, dan tentunya orang-orang kafir Quraisy, ya, salah satu sifat mereka adalah mengingkari hari kiamat. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya. Ada yang menerjemahkan dengan hal fi dzalika itu sungguh. Sungguh sumpah itu sudah merupakan sumpah di ayat yang 4 itu sudah cukup sebagai hujjah bagi orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari akan adanya hari kiamat.